Baik, selamat siang anak-anakku. Kita kembali mengikuti materi pembelajaran informatika pada kesempatan hari ini. Materi tentang hari ini akan menjadi topik bahasan kita adalah tentang perangkat lunak. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Mengenal perangkat lunak. Yang pertama, kita akan membahas nanti tentang pengertian perangkat lunak, jenis dan fungsi perangkat lunak, serta macam-macam perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak ialah lebih sering disebut dengan software, yaitu suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyimpan perintah serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Perangkat lunak atau peranti lunak, bahasa Inggrisnya kita sebut software, adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jenis dan fungsi perangkat lunak. Jenis perangkat lunak, ada 3 jenis perangkat lunak, yaitu sebagai berikut. Perangkat lunak sistem operasi atau kita sebut operation system. Perangkat lunak bahasa atau language software. Perangkat lunak paket atau package software. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi adalah program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contoh, perangkat lunak sistem operasi yaitu Windows, Unix, Linux, dan VMS. Yang kedua, perangkat lunak bahasa atau language software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mengenal lebih dekat si perangkat lunak komputer pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh, perangkat lunak bahasa yaitu Visual Basic, Delphi, dan C++. Yang ketiga, perangkat lunak paket atau package software, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software host yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contoh perangkat lunak paket yaitu Microsoft Word yang digunakan untuk membuat suatu dokumen dan Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah berupa angka-angka atau grafik. Berikutnya adalah fungsi perangkat lunak. Fungsi software atau perangkat lunak dalam peran yang penting dalam berjalannya sistem komputer tentu memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki oleh software. Fungsi-fungsi software tersebut antara lain sebagai berikut. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir, mengidentifikasi program. Macam-macam perangkat lunak. 1. Perangkat lunak berdasarkan sumber. 2. Perangkat lunak berdasarkan lisensi. 3. Perangkat lunak berdasarkan perangkat. Yang pertama, perangkat lunak berdasarkan sumber atau yang pertama closed source adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun membayar.
Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah software tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika di lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Keunggulannya, closed source kita bisa mengetahui kode-kode pembuatan program itu. Kalau udah tahu kode atau struktur program tersebut, maka kita bisa mengedit program itu sesuai keinginan kita. Bisa jadi program yang berbayar menjadi gratis karena kita edit. Itu kalau si pemilik program mau memberikan kode-kode tersebut secara gratis. Keuntungan dan kekurangan closed source. Kelebihan closed source: 1. Linux gratis. Gratis di sini berarti tidak harus membeli lisensi. 2. Linux stabil. 3. Linux open source atau source code yang disertakannya. 4. Linux aman atau secure. Linux mengimplementasikan standar protokol keamanan yang sangat aman. 5. Linux cepat dan jalan terus atau keep on running, tidak harus restart saat selesai install aplikasi. 6. Banyak dukungan dan dokumentasi. Linux dan komunitasnya menyediakan miliaran dokumentasi, readme, how to, wait, manual, dan info. 7. Linux menjunjung tinggi kemerdekaan tiap orang untuk berkreasi. 8. Bebas virus. Linux itu merupakan like Unix dan Unix itu bebas virus. Mengapa bebas virus? Karena di dalam sistem operasi Unix, setiap kali akan mengakses sistem, mengubah, menghapus, menambah bagian dari sistem, selalu diminta konfirmasi password. Sedangkan virus tidak tahu password sistem kecuali pemilik sistem tersebut. 9. Linux mempunyai banyak pilihan. Kita bisa memilih Linux menurut selera kita. Banyak sekali distro atau perusahaan yang menyediakan sistem operasi Linux yang ada di muka bumi ini. 10. Tampilan Linux tidak lagi mengecewakan. Kekurangan closed source: 1. Pengoperasiannya yang sulit. 2. Linux mengeluarkan banyak distro sehingga membuat user bingung. 3. Tidak ada game Linux berkualitas sama dengan game Windows. 4. Masih minimalnya dukungan hardware dan driver. 5. Software yang digunakan tidak tersedia di Linux. 6. Tidak ada waktu untuk belajar. 7. Kurangnya sosialisasi. 8. Ketergantungan dengan software bajakan. 9. Tidak adanya dukungan resmi. 10. Sedikitnya buku atau web tentang Linux. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, dan selamat mengerjakan tugas yang akan Bapak siapkan pada Google Form. Selamat